Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Baidawi di channel Baidawi Gadget. Kita mau sharing di video ini. Kita nggak bikin update harga terlebih dahulu ataupun review-review yang pas ya sebelibet itu ya teman-teman. Kita mau sharing-sharing aja untuk perbandingan. Di sini kita mau banding-bandingin HP Android sama iPhone. Harga sejutaan kalau kita memandangnya itu Android, pasti bakalan banyak banget yang muncul di benak kita, teman-teman. Segudang pilihan pokoknya. Kenapa ya? Memang karena Android sih ya 1 tahun bisa rilis beberapa kali gitu ya untuk harga yang sekian gitu ya teman-teman. Ya beda kalau dengan iPhone yang mungkin dalam 1 tahun bisa rilisnya cuma sekali dan satu tipe. Itu pun langsung dari bagian yang paling mahal sampai yang paling rendah ya. Paling rendahnya berapa gitu ya. Ya bisa dibilang di angka belasan juta. Paling rendahnya gitu ya. Ya kalian bisa berkaca ke ya seri-seri terbaru saat ini. Dan kita mau bandingin HP Android harga sejutaan bekas dengan HP iPhone harga sejutaan yang sama-sama second ataupun bekas teman-teman. Jadi menurut kalian bakalan unggul yang mana? Mau Android atau mau iPhone? Langsung aja simak seperti ini dia untuk video lengkapnya. Oke teman-teman, karena bintang utama dari setiap video review itu pastinya iPhone, karena ini HP-nya udah HP flagship ya. Kita bakalan list dulu lah beberapa HP iPhone yang sekarang harganya sejutaan. Mungkin, ini mungkin. Ya ada yang kadang di bawah sejuta juga sih ya. Kayak iPhone 6, ada iPhone 6s, iPhone 7 ataupun mungkin iPhone 7 Plus ada yang di bawah 2 juta ya teman-teman. Tentunya ini aja sih tipe-tipe yang bisa dibilang di harga sejutaan ataupun di bawah 2 juta. Kalau dibandingin sama Android yang seperti yang saya bilang tadi, pilihannya bakalan banyak banget teman-teman. Untuk HP iPhone yang bisa kalian dapetin dari beberapa spek yang udah saya sampaikan tadi kayak iPhone 6, 6s, iPhone 7, 7 Plus itu memang HP-nya udah mantan flagship banget teman-teman, dan HP-nya bisa dibilang cukup oke. Cuman ada cumannya yang bisa saya pastikan dari beberapa HP ini, kalau kita carinya yang iBox aja ataupun yang resmi-resmi gitu, yang masuknya ke Indonesia resmi ataupun bea cukai dan semacamnya lah, itu pastinya yang pasti bisa kalian dapetin adalah ya baterainya udah nggak bisa kita bawa bermain gitu ya teman-teman. Maksudnya nggak bisa dibuat HP daily. Jadi kalau iPhone di sini tentunya bakalan cuman bisa kita manfaatin buat HP kedua ataupun ya mungkin sekedar buat konten. Jadi setelah buat konten kita taruh kita ngecas, kita buat konten taruh kita ngecas gitu ya teman-teman. Karena apa ya, baterainya kecil banget. Ada yang bahkan cuman di 1900 mAh aja. Ya kecil pokoknya untuk HP iPhone yang saya sebutin tadi untuk baterainya. Ya kalau dibandingin sama Android sih ya. Kalau Android sih kalau versi yang harga 5 jutaan mid range dulunya pasti ada yang baterainya di 4000 mAh. Mungkin contoh di sini ada Reno 4, ada Reno 5, bahkan ada Reno 3. Android Xiaomi gitu. Kalau Xiaomi ya di harga sejutaan kita bisa dapetin kayak Redmi Note 8 Pro, ada Redmi Note 11, ada Redmi Note 10, Note 10 5G ataupun Note 10 Pro. Di angka sejutaan itu bisa kita dapetin teman-teman. Kalau kita melirik ke Vivo, ada banyak banget ya pilihannya. Ada Vivo V20, V19, bahkan Vivo V21 bisa kita dapetin di angka sejutaan teman-teman. Ya tentunya sejutaan tinggi gitu ya teman-teman. Dan kalau kita bandingin sama si iPhone, kira-kira dari beberapa unit yang udah saya sebutin tadi, kalian bakalan milih Android atau milih iPhone? Kalau saya pribadi, kita mending beralih ke Android teman-teman. Karena apa? Pertama, baterainya lebih awet. Kemudian performanya juga nggak kalah. Kamera apalagi kalau buat selfie dan semacamnya pastinya lebih oke dan lebih ajib. Ya memang mungkin kalian bakalan bilang, ya Android itu nggak stabil bang, lebih stabil iPhone kalau buat video gitu ya. Saya mungkin juga bisa mengakui itu. Kalau untuk stabilizer ataupun stabilisasi video
Android pasti bakalan kalah sama bagiannya si iPhone, teman-teman. Cuman kalau kita beralih ke AI ataupun ke foto-foto dan video, ya tentunya dari beberapa unit yang saya sampaikan tadi nggak bakalan kalah sama si iPhone yang saya sebutin di awal, yang sama-sama harga sejutaan. Perbandingannya sih jauh, teman-teman. Menurut saya pribadi, kalau kita carinya buat foto-foto, dia buat performa WA ataupun multitasking dan lain-lain, tentunya Android bakalan lebih unggul, jauh banget lebih unggul. Apalagi ya, kalau untuk layar dan semacamnya tentunya udah lebih terkini sih ya untuk tampilannya. Kalau kayak iPhone itu kalian bakalan dapetin ya yang masih ada tombol home, kayak tombol home gitulah. Apa istilahnya kalau di iPhone saya juga nggak tahu. Kayak ya itulah, intinya masih ada tombol home yang bisa dibilang nggak full layar gitu maksudnya ya teman-teman. Jadi kalau Android kita udah dapetin yang layarnya udah gede, layarnya juga udah AMOLED dan semacamnya, kita bisa dapetin itu di harga sejutaan. Dan juga yang paling urgent sih menurut saya pribadi itu adalah storage, teman-teman. Kalau kita beralih ke kayak iPhone, mungkin kalau iPhone 6, 6s kita bisa dapetin storage yang cukup tinggi. iPhone 7 Plus nggak mungkin. Kalau di angka sejutaan pasti kita dapatnya di angka 32 GB. Itu yang udah versi upgrade-nya ya teman-teman. Yang paling tingginya di angka sejutaan. Kalau dibandingin sama iPhone nih, apa? Maksudnya dibandingin sama Android ya teman-teman. Kalau Android kita pasti bisa dapetin internalnya paling minim 64 GB, tapi itu pasti udah mentok di bawah banget ya. Sejuta paling dasar gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat Note 8 Pro kita pasti dapatnya ya di angka 1,4 atau 1,5, itu pasti internalnya 128 GB. Ya Note 10 Pro 128. Semuanya 128. Apalagi kalau kita bandingin sama kayak Redmi 12 yang sekarang rilis di angka 1 jutaan second, kalian bisa dapetin 256 GB. Dan apalagi kalau kita beralih ke Infinix, bukan lagi, bahkan mau dapetin yang 1512 bisa ya, tapi ya menang di internal aja. Kalau spesifikasi kayak multitasking ataupun gaming dan semacamnya kayak kamera itu pastinya kalah. Cuman kalau yang spek yang bisa itu menyaingi secara multitasking, kameranya, keawetan baterainya dan ngecharge-nya itu ya kayak Redmi Note 10 Pro, Reno 5, Reno 4 ini bisa banget menyaingi teman-teman. Ya kayak Vivo V19, Vivo V20 dan semacamnya itu bisa banget bersaing. Kalau Realme ya ada Realme 10, ada Realme 9, 8 Pro, Realme 8 Pro itu kurang bagus apa ya? Bagus banget teman-teman. Ya intinya semua HP kalau di angka sejutaan menurut saya pribadi lebih memilih untuk pegang Android sih ketimbang iPhone. Kalau kalian gimana? Komen-komen di kolom komentar. Oke, mungkin sekian lah ya untuk sharing-sharing kita kali ini. Buat kalian jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe channel ini buat kalian yang masih belum subscribe teman-teman. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari channel ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.